ambil hidup tak tahu tak ya aku ini gue tinggal Dinda lurus Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Iya, pantun ya. Boleh. Apa ya pantunnya? Udah siap pantun ini. Oke lah. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Itu pantunnya. Oke. Makasih Bapak Ibu sebelumnya udah datang ke perpustakaan. Jadi hari ini kita mau sharing tentang diseminasi budaya positif. Jadi ini adalah penyebaran informasi dari hasil pembelajaran kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Nah, nanti semoga teman-teman ada yang menyusul untuk mengikuti program tersebut karena di sini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Ya, lanjut. Nah, di budaya positif itu pertama kali kita harus tahu tentang paradigma belajar. Nah, belajar itu ada kaitannya dengan pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Nah, jadi pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kita sebagai guru itu tugasnya untuk menuntun anak-anak kita, anak didik kita, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Jadi intinya kita itu tidak bisa menuntut anak sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi mereka itu bisa berpikir, bisa bergerak sesuai dengan tujuan apa mereka yang mereka kehendaki. Kita tugasnya kembali lagi tadi, kita hanya menuntun anak-anak tersebut. Lanjut. Nah, ini diibaratkan seorang guru itu adalah seorang petani. Jadi petani yang baik pasti dia akan memelihara tumbuhannya agar tumbuh menjadi subur. Nah, misalnya nih, kita seorang petani dan punya beberapa butir jagung, lalu kita mau menanamnya. Nah, kalau tempatnya bagus, ya, tanpa dipupuk, tanpa diolah yang baik pun, mungkin jagung tersebut akan tumbuh dengan baik karena tempatnya memang sudah bagus. Tapi kalau tempatnya sudah tandus dan sebagainya, apabila kita mengolahnya dengan lebih baik lagi, kemungkinan dia bisa menjadi subur juga. Ya, tapi kalau misalnya tempatnya sudah bagus tapi tidak diolah, kira-kira berhasil banyak nggak Bapak Ibu? Tidak ya, apalagi tempatnya sudah tandus. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menuntun anak-anak didik kita sesuai dengan tujuan pendidikan itu apa? Jadi kalau bisa kita tuntun mereka dengan cara yang terbaik. Nah, lanjut Bapak. Nih, ada dari Ki Hajar Dewantara. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, jadi pendidikan tersebut itu harus disesuaikan dengan alam dan zaman. Apa maksudnya? Alam itu maksudnya apabila si anak itu tinggalnya di mana, itu harus disesuaikan. Jangan nanti misalnya anaknya tinggal di desa, cara ngajar kita seperti di kota, itu pasti nggak nyambung.
Lalu misalnya kita ngasih contoh-contoh juga, misalnya di bahasa Indonesia nih, kalimat-kalimat soalnya itu harus disesuaikan juga. Misalnya di sini jarang sekali ada lampu merah, jarang ada macet. Di teks bacaannya itu tentang kota yang penuh dengan kemacetan ya, lalu lintasnya Bapak Ibu tahu sendiri, dan itu pasti kurang cocok kalau diterapkan di sini. Kemudian kodrat zaman sesuai dengan waktunya ya, bimbinglah anak-anak didik kita itu sesuai dengan zamannya, kata KHD. Jadi kalau zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah gak sama lagi Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kita itu cukup ngajar ceramah di depan mereka, nyatat buku, ngerjain soal, itu udah selesai ya. Tapi kalau sekarang anak-anak itu lebih tertarik dengan teknologi misalnya ya, dengan video-video, dengan praktek dan yang lainnya yang lebih menarik mereka, karena zamannya udah bergeser. Zaman 4.0 ya, 4.0 sekarang. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke disiplin positifnya. Nah, disiplin positif itu apa sih? Kita baca sama-sama. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu? Nah, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, lalu teratur dan patuh pada peraturan. Itu yang namanya disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau nggak disiplin nanti dihukum gitu. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Dan justru salah satu alternatif terakhir itu sebenarnya, kalau memang udah nggak bisa berubah lagi, mungkin bisa lah. Tapi sebisa mungkin itu dihindari hukuman tersebut. Lanjut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Misalnya peduli, menghormati, menghargai, kemudian menghormati waktu dan sebagainya. Itu contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, yang disiplin tadi itu seharusnya berasal dari kesadaran diri kita sendiri tanpa harus ada paksaan. Disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu sebenarnya. Yuk lanjut. Nah, ini ada Dr. William Glasser. Nah, dia menuliskan dalam choice teorinya, beliau itu adalah seorang psikiater dan seorang pendidik. Nah, ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi guru itu posisinya, kalau kita itu sebenarnya mengontrol murid, ya. Nah, tetapi di sini ada miskonsepsi, ada beberapa yang salah menurut beliau. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata itu salah. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Karena apa? Karena mereka tadi adalah makhluk hidup, gitu. Jadi kita itu tidak bisa harus mengontrol dan membuat mereka seperti A, seperti B yang kita inginkan. Tapi kita tugasnya tadi hanya menuntun anak-anak didik tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan yang positif itu adalah kata-kata yang memuji kepada murid. Ternyata tidak selamanya baik.
Bapak Ibu, karena mungkin ada hal-hal tertentu yang nantinya malah membuat mereka tidak mau melakukan tersebut kalau tidak diberi penguatan positif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau misalnya anak salah, kita hukum dan kita kritik, lalu mereka merasa bersalah, itu belum tentu nanti akhirnya mereka akan jadi baik juga. Ya, malah ada beberapa siswa yang nantinya benci sama guru tersebut. Nah, jadi di sini pernah nggak Bapak Ibu dulu waktu sekolah ada guru yang menghukum Bapak Ibu dan Bapak Ibu ingat sampai sekarang? Pernah. Nah, ada yang tidak, berarti anak baik-baik mungkin lurus-lurus saja. Nah, kalau sampai ada yang ingat, oh bapak si itu misalnya, saya ingat loh kejadiannya secara detail, tanggal berapa, tahun berapa misalnya. Nah, ini mungkin salah satunya penyebabnya. Ya, itu. Jadi kalau di CGP itu Bapak Ibu, kami itu saling bercerita pengalaman waktu zaman sekolah dulu seperti apa. Jadi kami saling belajar gitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita udah merasa dewasa, mungkin merasa udah berpengalaman, kita berhak untuk mengatur anak-anak. Sebenarnya tidak. Ya, tidak boleh seperti itu. Siapa tahu mereka melakukan sesuatu itu ada alasan tertentu. Yuk lanjut. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak Bapak Ibu ya, tapi karena kita dituntut untuk yang ini, Bapak Ibu sudah tahu semua belum? Atau hafal nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Oke, boleh kalau misalnya kita tepuk tangan sama-sama ya. Ini ada musiknya, silahkan diklik Bapak, kita nyanyi sama-sama. Oh, di Bluetooth Pak. Bluetooth dulu kita. Koneksi. Escape dulu. Bukan. Gimana? Itu di pause dulu. Nah, di escape. Nah, Bluetooth. Nih. Nah, lainnya itu aku. Bukan. ESC keluar dari Escape. Nah, tuh yang ada panel di atas. Itu mode Bluetooth. Kita koneksikan Bluetoothnya dulu. Speakernya boleh. Oh, bagian ini dipotong aja nih nanti. Belum. Speakernya bunyi masih. Nah, silakan diklik, kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Oh, masih yang sini nanti dipotong aja nanti. Nanti yang sini dipotong aja di video edit. Nah, halo. Yes. Sudah. Volumenya beda itu kan ada yang nantinya itu kan. Itu yang bisa orang nanti kalau di video. Kontrol ALTP. Volumenya
Penelitian. Betul, setiap penelitian. Ini baru diri ya, Mbak? Sebentar ya. Nah, jadi nanti di sini biar kita lebih hafal dan lebih mudah mengingatnya. Nah, itu dibikin dalam sebuah lagu ya tentang pelajar Pancasila. Ready, launch Bluetooth mode. Boleh kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu ya. Boleh tepuk tangan? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Ada yang mau mewakili nyanyi? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, hadiahnya Oke, jadi semoga setelah kita menyanyikan, kita hafal dan kita ingat, lalu kita terapkan di pendidikan nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Lanjut. langsung selesai 40. Jangan. Jangan ke sana. Lagi masih banyak. Oh, belum kan? Lagi terus. Berapa? Sampai 41. Nah, ini nanti ada pertanyaan. Oke, lewat atau lewat? Lanjut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan selain yang ada di profil pelajar Pancasila, dan ini sebenarnya tidak ditampilkan semua, banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ada peduli, kemudian terus terang, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian tenggang rasa, gotong royong, berani, santun, kreatif, mandiri, dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi nanti sebenarnya ini tuntutan kita semua. Kalau bisa anak-anak sudah memiliki nilai-nilai kebajikan ini, ya minimal dalam satu kelas itu 80% lah mereka sudah ada yang santun, sudah ada yang kreatif, sudah ada yang berani, ada yang terus terang, jujur, dan sebagainya gitu. Yuk lanjut. Nah lanjut. Nah jadi di sini ada motivasi perilaku manusia.
Jadi ada 3 hal seseorang itu melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, jadi dia buat sesuatu biar tidak dihukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mau dapat ujian, mau dapat nilai yang bagus, mau dapat sertifikat, mau dapat apa misalnya. Lalu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini lebih ke kesadaran diri sendiri. Kira-kira mana yang lebih bagus Bapak Ibu? 1, 2, 3. Yang menghindari hukuman, mau dipuji orang, atau kesadaran diri sendiri? 3. Iya, yang lebih bagus itu yang ketiga sebenarnya. Jadi lanjut, kalau bisa kita melakukan sesuatu itu karena kesadaran diri sendiri. Nah, ini sekarang pertanyaannya. Sebagai seorang pendidik, mau guru, pegawai itu sama, semuanya pendidik di sekolah ini. Saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Nah, motivasi Bapak Ibu untuk datang ke pelatihan tersebut apa? Apakah untuk menghindari hukuman? Apakah untuk mendapatkan pujian, like? Atau untuk belajar? Kira-kira apa? Untuk belajar. Untuk belajar, alhamdulillah. Jadi itu motivasinya. Semoga tetap konsisten ya sampai akhir. Insya Allah. Yuk lanjut kita. Nah, apalagi tuh? Nah, ini pertanyaannya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada batasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Nah, tanyakan ke diri Bapak Ibu masing-masing. Lalu tuliskan jawaban Bapak Ibu di kertas yang saya bagikan. Bentar ya. Ada pula. Ada pena? Yang nggak ada pena, ada nih pena. Tolong dibagi, ambil satu-satu. Nih, boleh ada pena nih. Kami tidak ada pena. Ada. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar, atau kalau tidak mengajar untuk bekerja di sekolah Anda misalnya? Kurang ya kertasnya? Kurang 2. Bisa, tolong pulpen curicon. Apakah Anda akan segera lembaran tambah waktu untuk mengajar atau bekerja? Ya. Jadi pertanyaannya, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar atau bekerja di sekolah Anda? Jawabannya apa Ibu? Kita sekolah. Jawabannya, Jawabannya saja maksudnya. iya langsung jawabannya saja. Nah, di sekolah ada. Lemnya yang bagian belakang Bapak Ibu ya, karena nanti mau ditempel. Rapi. Dalam apa Kak Lem Kak dulu? Jangan kebalik nulisnya. Boleh? Nah. Ini nempel gak ini di lem sini ya? Nempel. Nggak usah panjang-panjang, nanti panjangnya pas menjelaskan saja. Oke. Waduh. Sudah selesai Bapak Ibu? Belum? Sudah Bu. Ya. Boleh? Saya bantu tempel. Nama Namanya tulis ya.
ditulis. Boleh juga tidak, terserah Bapak Ibu. Kemudian nama Bu Siti. Karena nanti diacak nih, dipilih satu. Siapa yang mau komen gini? Yang paling aktif. Kata dia. Yang bilang aktif hari ini dapat semua. Sudah. Jadi pemilih aktif. Pendek-pendek deh. Boleh maju, boleh. Oh, tak nempel nih. Panjang-panjang. Gantung itu saya tidak kemana-mana. Nah, Bisa isi hati yang kita. Kenapa? Git biasa curhat kan Git. Ada. Mulai dari kertas dari live. Ini tepatnya Nah, curhatan. sudah dapat dari Iqbal. Mama Dede ya. Mama Nakam. Itu satunya begini namanya. Mama Ainun. Sudah semua ya? Belum. Kalau yang kami tidak diangkat sudah ya. Lanjut yang pertanyaan kedua Pak kita. Loh, masih ada lagi. Masih ada 3. Oh, berkata dusta berarti tadi. Ini. Satu ya tadi. Ada Bu Mala. Bagi lagi ya? Duduk aja dulu. Bagi lagi hanya. Nah, Mama Nasmi. siapa nih Dak ini? Ini ya, apa ya? Ya. Kita menurut Anda. Lanjut yang pertanyaan kedua Pak. Bagi lagi ya. Itu pertanyaan keduanya sudah. Ya tadi, yang nomor 3. Anda. Jatuh. Nah, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Nah, ada yang menghindari hukuman, ingin dipuji, atau kesadaran diri sendiri tadi. Ini dipuji. Nah, kira-kira untuk murid banyak yang mana motivasinya? Boleh dijelaskan nanti pas ke depan. Masih ada nih, masih banyak. Kurang oh. Tidak ada motivasi. Lincah deh di sekitar. Ada bencana gara-gara ada dikasih. Nih. Oh, kameranya nggak di belakang, lu balik deh. Ada tahu kamera belakang. Apa-apa mau dipakai tadi? Motivasinya itu adalah untuk menghindari hukuman, untuk dipuji, atau atas kesadaran mereka sendiri. Nah, untuk melakukan hal-hal yang baik. Kira-kira murid di sekolah itu motivasinya yang mana? Kebayangkan. Sudah. Sudah? Apa itu? Itu pertanyaan itu loh. Boleh ditempel di dekat Ibu Jumi. Nah, oper-oper. Dioper-oper. Pilihannya untuk menghindari hukuman, ingin dipuji, atau atas kesadaran diri sendiri. Anak zaman sekarang kebanyakan yang mana? Gitu ya. Makasih Bu Mala. Versi bahasa Palembang translator. Iya. Pakai nama. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Ketiga, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Nah, kira-kira strategi apa nih yang sudah Bapak Ibu lakukan biar mereka itu datang tepat waktu, biar mau mengerjakan tugas sesuai waktunya? Nah, lalu hasilnya bagaimana pada perilaku murid tersebut? Misalnya apa? Apakah buat keyakinan kelas misalnya, atau apa? Hasilnya bagaimana?
Kak Gita merenungi pertanyaan. Ini pertanyaan yang terakhir kayak. Radio tuh ya. Memang harus dipecahkan. Satu ini 3, ini 4. Kesepakatan sama. Pertanyaannya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid? Apa contohnya? Belajar Pancasila, iman dan takwa, Nih. dan berakhlak mulia. Ini apa nanti? Gotong royong, belajar Pancasila dan mulia. Ini nilai kewajiban. Nih, papan dada nih. Kebajikan apa yang Anda berusaha Adinda dipanggil ibu. pada murid-murid Anda. Tadi penyanyi, bukan menyanyi, jadi aku tahu. Belajar Pancasila. Apa dia? Beriman, bertakwa, beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa. Ayo nih, kalau nyanyi berapa kali ada pada apa ini? Mana? Atas. Masih ada lempar. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tulis lagu. Mana pun. Nah, boleh dioper-oper ya. Ya Allah. Kualitasnya terbatas. Aku bangga-bangga. Ya, tes ulang lagi lagunya. Aku belum. Serbian ini nah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tapi ini ada tak? Ada Bu, ada. Kita kan sholat zuhur anak-anaknya. Banyak loh dia. Sesuai yang itu. Ya, bos sampai asing, terserah. Robiah bulan depan aja dulu deh. Oh, alhamdulillah. Amin. Ini kan Lalu lulus tak? Belum. Kita lalu lulus, yang lalu lulus ke Dinda. Belum sayang. Baru Dinda. Oh. Baru Dinda nah. Kalau Dinda. Dinda finish. Dinda sini. Oh. Ya. Nah, dia sudah mau di mana? Sudah selesai? Kalau bini dia. Sekarang mulai dari pertanyaan yang tadi, Pak kita. Pertanyaan yang pertama, nomor berapa slide-nya ya? Oh, bukan. Nah, depan. Setelah itu, 13. Sudah. Nah ini, jadi kita bahas ya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah ini jawaban dari Bapak Ibu semua. Ya. Ini ada yang tulisan paling bagus, saya tahu sepertinya ini siapa. Saya akan datang tepat waktu untuk mengajar di sekolah, meskipun tanpa penghargaan dari atasan. Weh, bagus banget Bapak Ibu. Benar loh. Tenang ya? Lalu ini, siapa ini? KD, siapa KD? Kalau saya tetap mengajar, tapi mungkin tidak akan tetap rajin dan tepat waktu. Jujur banget. Jujur, oke. Sebisa mungkin saya akan datang tepat waktu, asalkan saya sehat dan transportasi saya mudah. Semoga sehat terus, Ibu. Terus
datang tepat waktu untuk mengajar, dan walaupun ada aturan harus diterapkan. Ya betul, peraturan itu harus diterapkan, dilakukan dan bukan dilanggar. Lalu iya, karena suatu pekerja bukan melihat orang lain dan juga bukan mau dilihat, akan tetapi terlihat. Wih, bagus sekali ya. Gita ya. Betul ini Pak Gita. Saya akan datang tepat waktu untuk bekerja di sekolah. Alhamdulillah. Saya tidak tahu, tergantung kondisi yang mendukung. Siapa ini ya? Terus apa lagi? Saya akan bekerja dan datang dengan tepat waktu. Tentu saja saya akan datang tepat waktu. Iya, alhamdulillah. Ya, berarti semuanya bagus Bapak Ibu. Intinya kita semua pengennya tepat waktu gitu ya. Pengennya, dan semoga nanti bisa benar-benar tepat waktu. Lanjut. Nih, yang kedua, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Jelaskan. Boleh dibacakan Ibu Jumi? Nah, ini ada motivasi yang mendasari perilaku murid-murid sekarang adalah untuk mendapatkan pujian, Ibu Aswani. Yang kedua, motivasinya yaitu menghindari hukuman karena ambil jalan aman nilainya, dari Ibu Mala. Yang ketiga, motivasi kesadaran diri sendiri. Yang keempat, menghindari hukuman. Yang kelima, motivasi ingin dipuji dan kesadaran diri sendiri. Yang kedua, lanjutnya hampir sama, yaitu ada yang pujian, kemudian menghindari hukuman. Nah, itulah rata-rata yang jawaban dari Bapak Ibu di sini. Ya, terima kasih Bu Yumi. Jadi rata-rata siswa kita itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji dan menghindari hukuman. Kalau yang kesadaran diri sendiri mungkin ada, tapi sangat sedikit sekali. Lanjut. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Mungkin saya langsung tanya saja ke siapa ya. Siapa yang mau ngomong nih? Saya tawarkan dulu. Kalau nggak ada yang ngomong, saya tunjuk. Nggak boleh gitu malah. Strategi yang saya mulai terapkan, tapi sudah lama sih, gaya lama, dalam pembelajaran IPA Bu ya. Sekarang ini saya sering itu memberikan reward berupa bintang untuk di daftar nilai. Jadi saya memotivasi siapa yang bertanya, siapa yang menjawab pertanyaan, itu saya kasih bintang di daftar nilainya. Nantinya itu ke aplikasi ke nilainya. Saya tambah 10 lah bahasanya, seperti itu. Jadi anak-anak itu mulai, saya bu, seperti itu. Dan hasilnya lumayan memicu anak itu untuk tampil ke depan. Terima kasih Ibu. Ada lagi mungkin? Bagus ya Bu Mala memberikan reward kepada murid. Nah, kira-kira ada jawaban lain? Ada yang mau berkomentar? Guru senior. Ibu Aswadi. Iya. Oke, jadi strategi apa yang selama ini? Tadi ada satu contoh dari Ibu Mala, memberikan reward kepada murid. Nah, mungkin strategi kalau untuk menanamkan disiplin positif itu mungkin bisa memberikan reward seperti yang Ibu Mala katakan tadi, atau mungkin yang dari teman-teman ada tapi belum dibacakan semua, dan saya yakin pasti jawabannya bagus semua. Nah, kalau di pendidikan guru penggerak itu ada pembuatan keyakinan kelas namanya Bapak Ibu. Jadi sebelum
masuk sebenarnya bukan hanya di awal tahun ajaran baru, tapi misalnya di awal pembelajaran setiap mapel itu bisa dibikin keyakinan kelas, dan di sana itu ada hal-hal yang disepakati dan ada konsekuensinya di dalam keyakinan kelas itu. Yuk kita lanjut. Nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di kelas dan di sekolah? Kira-kira tadi nulisnya apa Bapak Ibu? Berakhlak mulia, berkepribadian, berkarakter. Nah, ada lagi? Sama, ada yang beriman dan bertakwa? Ada. Nah, sepertinya kita mengambil dari profil pelajar Pancasila. Nah, itu semuanya sebenarnya kalau mau dijabarkan itu banyak sekali anak-anak dari beriman bertakwa itu apa aja, mandiri apa saja. Nah, jadi profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sedang kita usahakan untuk diterapkan di sekolah kita. Yuk lanjut. Masih semangat kan Bapak Ibu? Yuk. Oke, jadi ini kebutuhan dasar seorang manusia itu ada 5 hal. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan seseorang itu untuk bertahan hidup. Misalnya apa? Ya, untuk bertahan hidup. Misalnya kita kebutuhan kita itu udah terpenuhi untuk hidup. Apa saja misalnya? Ada sandang, pangan, papan. Ya enggak? Ada pakaian, ada makanan, ada tempat tinggal. Makanan yang pertama katanya. Belum tentu. Oke, lanjut. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sama, kita semua itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Butuh cinta kasih katanya. Nah, jadi kita sebagai guru, kita sebagai siswa, orang tua, ya semuanya kebutuhannya sama. Inilah, dan bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Siswa yang datang ke sekolah itu juga butuh kasih sayang dan rasa diterima di dalam lingkungannya. Kemudian kebebasan. Nah, siswa itu juga butuh kebebasan untuk mengapresiasikan pendapatnya, misalnya untuk mengerjakan tugas sesuai dengan gayanya. Yang penting tujuan pembelajarannya itu tercapai. Nah, lanjut kesenangan. Belum. Untuk kesenangan, kalau bisa seseorang melakukan sesuatu itu tidak terpaksa, tapi atas dasar kesenangan mereka sendiri. Saya hobi loh belajar, saya hobi loh membaca, saya hobi loh ngitung misalnya. Nah, saya hobi loh lari-lari, olahraga. Nah, itu atas kesenangan mereka. Lalu penguasaan. Para siswa itu berhak untuk menguasai sesuatu materi, berhak untuk tahu akan sesuatu yang belum mereka ketahui. Nah, jadi kalau mereka sudah menguasai atau memahami suatu informasi yang baru, tentunya kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Jadi intinya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar ini. Lanjut. Nah, ini ada baru 18. Berapa menit, Wit? Sudah 43 menit. 43 menit. Udah 43 menit nanti. Udah 1 jam. Lebih menit lagi. Aku kepanasan. Ini apa panas nih dari angin dari sini. Nah, ini ada kisah. Ya, katanya Iva kurang menguasai pelajaran biologi, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru biologinya, maksudnya bukan matematika, biologinya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa jawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Lanjut. Nah, dari cerita tersebut, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju nggak kira-kira? Tidak. Mengapa Bapak Ibu? Karena memalukan orang seseorang. Ya, karena memalukan orang lain, memalukan siswa tersebut ya. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa Bapak Ibu? Karena Memberi malu. Ya, karena membuat malu seseorang. Ya, jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nanti kita akan jelaskan. Lanjut. Nah, ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ada di identitas gagal, konsekuensi ada di identitas berhasil atau sukses. Jadi yang namanya disiplin itu bisa dilakukan dengan sanksi, konsekuensi, ataupun restitusi. Sifat dari hukuman itu adalah menyakitkan Bapak Ibu, memalukan, membuat tidak nyaman, kemudian korban tidak mendapatkan keadilan, lalu tersakiti, ya, kemudian sistem tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut. Kalau muridnya dihukum nggak takut, itu nggak akan mempan ke mereka. Lalu kalau konsekuensi itu memang harus dilakukan, kemudian mungkin memang tidak nyaman, tapi itu waktunya nggak akan lama. Lalu korban dalam tanda kutip itu bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman itu bisa jadi. Lalu penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek dan sebagainya. Nah, ini restitusi nanti ada di penjelasan bagian segitiga restitusi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu beda. Bedanya apa? Kalau hukuman itu belum ada kesepakatan sebelumnya, ujuk-ujuk gurunya menghukum gitu. Nah, tetapi kalau konsekuensi atau sanksi itu sebelumnya sudah dibuat kesepakatan nih. Misalnya di dalam kelas sudah bikin keyakinan kelas, kita pelajaran matematika atau bahasa Indonesia, maunya kesepakatannya seperti apa? Misalnya masuk atau siap sebelum 5 menit jam belajar dimulai, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, nanti kalau misalnya siswa tersebut ada yang melanggar, itu sudah dituliskan, atau kalau tidak ditulis dibicarakan ke mereka. Setuju nggak? Kalau yang tidak melakukan harus membuat tugas pada waktu itu juga. Setuju? Berarti kalau gurunya untuk menghukum ke siswa karena kamu nggak bikin tugas, kamu harus bikin sekarang juga. Nah, itu namanya bukan hukuman itu. Dan konsekuensi itu biasanya nyambung dengan apa yang tidak dilakukan siswa, dengan kesalahan siswa tersebut. Nah, jadi nggak boleh keluar dari jalurnya gitu. Boleh lanjut? Nah, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi kira-kira? Kalau nyatat 100 kali dia terlambat nih. Nah, dia disuruh nyatat, saya tidak akan terlambat lagi. Tapi 100 kali di bukunya, dia terlambat loh. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Yang jawab hukuman silahkan angkat tangan. Berapa orang? Atau konsekuensi? ada tempat-tempatnya. Tergantung. Iya. Bisa hukuman, bisa kalau misalnya udah tahu nih konsekuensi.
Konsekuensi ya. Coba diklik konsekuensi Pak, benar atau tidak? Konsekuensi, benar ya. Jadi karena nyambung tadi, karena dia terlambat, dia disuruh nulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali gitu. Mungkin anak tersebut tidak nyaman, tapi itu gak akan lama ya, biar dia sadar. Lanjut. Oh bukan. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau masing-masing? Hukuman, coba. Benar atau salah? Iya, benar. Itu adalah hukuman. Lanjut. Lanjut, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman di kelas. Hukuman, coba. Iya, jawabannya memang hukuman Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nggak nyambung dengan apa yang dilakukan dengan anaknya dan itu menyakiti siswa, itu udah hukuman jatuhnya. Yuk lanjut. Nanti belajar sama Bu Ayu lagi nih kayaknya. Yang ini. Nah, ini ada kasus lagi. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini tentunya mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Lanjut. Nah, hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa diganti Pak Heru. Pak Heru tidak tahu tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa muridnya tidak mau nurut lagi? Ya, boleh. Ada yang mau berkomentar, Bapak Ibu? Kira-kira kenapa muridnya nggak mau aktif lagi, nggak mau antri rapi seperti ketika Ibu Anas ada? Ketika dengan Pak Heru balik lagi, anaknya rebutan untuk masuk kelas. Kira-kira apa yang salah, Bapak Ibu? Udah ada yang dapat jawaban? Oke, kita lanjut coba. Kira-kira ada nggak jawaban di slide selanjutnya? Nah, ini jawabannya. Kata Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini ada yang namanya penghargaan, ya. Kita memberikan sesuatu hadiah itu kan sama dengan penghargaan. Tetapi terkadang penghargaan itu secara tidak langsung adalah sebuah hukuman, Bapak Ibu. Yuk lanjut. Nih, ini nanti ya, jadi tidak selamanya penghargaan, hadiah itu baik bagi mereka. Siapa tahu kalau misalnya hadiahnya itu tidak diberikan dengan cara yang tepat kepada orang yang tepat, mungkin itu tidak akan berefek kepada mereka, gitu. Jadi yang lebih baik
mereka sadar untuk melakukannya sesuai dengan kesadaran, sesuai dengan motivasi yang kesadaran diri mereka sendiri tadi. Bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk dapat hadiah, itu yang betul. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai seorang guru misalnya, dan ini sudah pernah kita bahas. Seseorang itu bisa menjadi penghukum. Jadi dia tidak mau tahu apa alasan muridnya. Pokoknya kalau menurut guru tersebut siswa itu salah, dia harus dihukum gitu. Dan ini mungkin kurang begitu efektif untuk siswanya. Nah, kemudian bisa membuat merasa bersalah. Kamu nggak kasihan ya sama ibu kalau kamu nggak ngerjain tugas gitu misalnya. Nanti ibu ditegur kepala sekolah, nanti ibu ini. Jadi siswanya merasa salah kepada guru tersebut. Nah, ini kurang bagus juga. Lalu posisi guru sebagai teman. Nah, ini boleh Bapak Ibu kita dekat dengan siswa, tapi sebagai guru dengan siswa itu sebenarnya harus ada jaraknya. Ya, jadi tahu posisi mereka itu sebagai siswa loh. Tugas apa yang harus dilakukan oleh mereka. Gitu, jangan boleh dekat tapi jangan terlalu dengan mereka. Kita tahu batasan. Lanjut sebagai pemantau. Nah, kita memantau mereka dari perkembangan belajarnya, ya dari nilai-nilainya, dari perilakunya, tapi kita hanya sebatas menuliskannya. Nah, ini ternyata belum komplek katanya. Kita sudah memantau mereka, sudah mengingatkan, tetapi ini ternyata ada yang lebih baik lagi posisinya, yaitu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini selain memantau, kita juga akan memberikan bantuan atau solusi kepada mereka kalau mereka ada masalah. Nah, kita tahu bahwa anak di sekolah itu beragam masalahnya. Nah, kita sebagai guru itu kalau bisa menjadi teman mereka, tapi sekaligus pemantau dan sebagai manajernya kalau bisa, sebagai pembantu untuk solusi atas masalah-masalah mereka. Lanjut. Nah, ini nanti yang akan kita terapkan. Ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti sebenarnya kalau mau praktek itu seru sebenarnya Bapak Ibu, dan itu bisa diterapkan di kelas. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk dari peraturan sekolah. Misalnya datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu nanti maksudnya dibuat ke dalam keyakinan kelas mereka. Misalnya kelas 7 yang baru-baru, mereka kan sudah kurikulum merdeka, harus ada nih keyakinan kelasnya. Jadi Bapak Ibu guru menyepakati dulu dengan siswanya keyakinan apa sih yang mau diterapkan di kelas itu. Misalnya kelas bersih, lalu menghargai teman, lalu mengerjakan tugas sesuai tepat waktu, rambut terapi, pakaian lengkap dan sebagainya. Nah, itu dibuat dulu, dan nanti di dalam keyakinan kelas itu juga dibuat nilai kebajikannya. Jadi kalau misalnya datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Yang nilai baik-baiknya. Kalau datang tepat waktu berarti kan disiplin ya Bapak Ibu ya. Nah, terus nanti dikelompokkan nilai kebajikannya. Setelah itu di sana itu juga harus bikin kesepakatan apa sih tugas guru, apa sih tugas siswa, dan itu dituliskan. Apa yang bukan merupakan tugas guru, apa yang bukan merupakan tugas siswa. Nah, tugas guru kan apa misalnya? Mengajar, ya kan? Menilai dan sebagainya. Lalu tugas siswa apa? Belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya. Yang bukan apalagi. Nah, itu dituliskan semua, jadi jelas dengan siswa-siswanya. Lanjut. Nah, ini contohnya untuk keyakinan kelas. Jadi boleh dibikin di dalam kelasnya itu ditempel seperti ini dan dibuat semenarik mungkin. Dan kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu yang bisa menimbulkan kesadaran diri mereka. Misalnya kita bersikap baik dan jujur, kita saling menghormati,
kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Nah, kita berarti mereka sudah mau untuk melakukan itu. Lanjut. Ini ada contoh yang lain. Nah, kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, atau kami menghormati guru, tepat waktu dan aktif di kelas dan sebagainya. Nah, ini juga boleh yang seperti ini. Boleh ditandatangani oleh wali kelas dan ketua kelasnya. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada yang namanya tabel T dan tabel Y. Jadi tabel T itu tampak seperti. Jadi kalau misalnya aktif di kelas, jadi kalau aktif di kelas yang tampak itu semangat menyelesaikan dalam tugas. Yang tidak tampaknya apa? Malas. Jadi kalau aktif nggak nampak tuh yang malas, nggak kelihatan yang malas gitu. Nah terus kalau di bagian percaya dan menghormati orang lain, yang tampak apa? Melaksanakan tugas yang didapatkan dengan baik dan sepenuh hati. Yang tidak tampaknya, kalau dia menghormati orang lain, mengerjakan tugas dengan asal-asalan misalnya. Nah itu tidak tampak. Nah tidak tampak ini yang berarti yang kurang bagusnya Bapak Ibu. Ini yang bagus-bagusnya. Nah kalau yang ini di tabel Y, dari nilai-nilai kebajikan ini nanti akan terlihat, terdengar, dan perilaku siswanya seperti apa. Kalau ini setiap anggota kelas melakukan tugas, misalnya, terlihatnya apa? Oh, anak-anaknya antusias nih di sini. Lalu terdengarnya ada kawannya, ada anak tersebut ngomong sendiri atau guru lain yang ngomong. Misalnya anak itu yang ngomong, misalnya yuk kita selesaikan tugasnya secepat mungkin. Misalnya ada yang ngomong kayak gitu, terdengar ke kita. Terus perilakunya apa yang terlihat di kelas? Penuh semangat, memberi motivasi, berbagi ilmu, menghargai pendapat teman. Itu. Lanjut. Nah, ini yang tugas guru dan tugas siswa tadi. Tugas guru, ini Bapak Ibu sama siswa yang bikin, jadi mereka tahu tugas-tugasnya apa di sekolah ini. Jadi kalau guru misalnya itu mengelola kelas, menegakkan peraturan, memberi teladan, dan banyak. Tugas siswanya apa? Melaksanakan PR, belajar, bertanya kalau tidak paham, mendengarkan penjelasan, dan sebagainya. Nah, yang bukan tugas guru, guru nggak boleh apa di sini? Nggak boleh memberi hukuman, nggak boleh. Itu kesepakatan ya. Terus memaksa murid sesuai kehendaknya, merapikan barang murid. Nah, itu bukan tugas guru. Yang bukan tugas siswa apa? Nah, ini semuanya disepakati di keyakinan kelas itu. Lanjut. Nah, segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi ada segitiga ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada siswa yang berkasus, datang kita, nah kita stabilkan dulu, kita setarakan, seolah-olah kita itu jadi dia dulu. Nah, jadi kalimatnya apa? Misalnya tanya dulu kenapa dan sebagainya. Kalau dia udah ngomong masalahnya, oh iya, bukan kamu aja nak yang mengalami itu, dulu ibu juga pernah misalnya. Nah, terus validasi tindakan yang salah. Nah, itu terus pasti kamu punya alasan mengapa melakukan itu dan sebagainya. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Nanti ada videonya. Yuk lanjut. Nah, ini contoh melakukan segitiga restitusinya seperti apa untuk melakukan kasus. Jadi kita itu bertanya dulu ke siswanya, boleh dimainkan dan agak dipercepat Pak kita. Agak maju, langsung ke penerapannya. Lagi. Nah, ini kasusnya. Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Benar, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Nika. Iya bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Kita terus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan kamu lah, terus juga apa lah? Oh,
begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Dika. Dan tanpa sadar saya mengobrak mejanya, Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya lah, Bu. Masa saya diam saja? Saya pun sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Dika hanya mencontek, tidak mau berusaha sedikit. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mina dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak. Oke, cukup. Oke, jadi itu penerapan segitiga restitusinya Bapak Ibu kalau ada siswa yang bermasalah. Nah, jadi semoga kegiatan hari ini itu bisa menambah semangat kita semua untuk menghadapi siswa-siswa kita dan menjadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi berakhirlah sudah diseminasi budaya positif hari ini. Nah, jadi alhamdulillah sudah selesai. Semoga kita menjadi lebih baik lagi lah intinya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.